Pemodelan simulasi kontrol proses distilasi reaktif untuk produksi biodiesel. Distilasi reaktif merupakan distilasi yang menggabungkan pemisahan dan reaksi ke dalam suatu bejana tunggal untuk meminimalkan biaya operasi. Biasanya, distilasi reaktif ini digunakan untuk produksi biodiesel. Mekanisme reaksi transestrifikasi berkatalis natrium hidroksida yang digunakan dalam pemodelan proses distilasi reaktif yang melibatkan triolein atau trigliserida yang bereaksi dan metanol atau alkohol nantinya digunakan untuk menghasilkan metil oleat sebagai produk biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Persamaannya bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk gambar 1 terdapat dua umpan yaitu triolein dan metanol yang masuk pada kolom distilasi, kemudian pada kolom distilasi akan dihasilkan dua produk yaitu ada produk atas dan juga produk bawah. Tentunya umpan pada kolom distilasi memiliki parameter yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dan juga tabel 2. Sebelum membuat simuling kita harus memiliki transfer function di mana transfer function yang digunakan yaitu ada first order positive time atau FOPDT. Setelah mendapatkan fungsi transfer, kemudian kita bisa membuat model simuling untuk kasus loop terbuka. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, pada tabel ini terdapat ekspresi parameter penyetelan untuk sistem kontrol PID, teknik Ziegler-Nichols, dan juga teknik Cohen-Kuhn. Setelah kita membuat model simuling loop terbuka, maka selanjutnya kita bisa membuat model simuling loop tertutup menggunakan kontrol PID dengan metode Ziegler-Nichols dan juga Cohen-Kuhn. Hal ini dapat dilihat pada gambar di sini terdapat sistem loop tertutup. Dengan bantuan skrip MATLAB dapat diperkirakan parameter pengendali menggunakan metode Ziegler-Nichols dan Cohen-Kuhn. Nilai ini nantinya akan digunakan untuk melacak set point dan masalah kontrol penolakan gangguan pada proses. Pada gambar di sini terdapat respon loop tertutup dari proses terhadap perubahan 0,7 langkah pada titik setel menggunakan metode Ziegler-Nichols dan juga Cohen-Kuhn. Ternyata di sini respon loop tertutup dari variabel yang dikendalikan tidak realistis karena respon yang dihasilkan melebihi fraksi mol maksimum yang dapat diperoleh yaitu 1. Dengan demikian diperlukan metode trial and error sehingga didapatkan pada gambar di bawah yang merupakan respon loop tertutup dari proses ke titik setel 0,7 menggunakan teknik penyetelan trial and error. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa pendekatan kontrol PID menggunakan parameter controller Ziegler-Nichols dan Cohen-Kuhn dapat membuat sistem kembali ke nilai awal fraksi mol yang diperlukan untuk kontrol regulasi dengan menekan efek apapun yang dapat ditimbulkan oleh perubahan langkah dalam rasio reflux atau variabel gangguan terhadap output proses. Respon proses terhadap parameter controller Ziegler-Nichols dan Cohen-Kuhn terlihat memiliki overshoot yang serupa. Metode Cohen-Kuhn ditemukan meluruh lebih cepat meskipun dengan lebih banyak osilasi. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 12 bahwa teknik Cohen-Kuhn terbukti memberikan kontrol regulasi yang lebih baik. Hal ini terlihat bahwa nilai ISE atau integral square error dan IAE integral absolute error yang lebih rendah dari teknik Ziegler-Nichols. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teknik penyetelan Cohen-Kuhn memberikan kinerja pengontrol yang lebih baik daripada metode penyetelan Ziegler-Nichols untuk kontrol regulasi fraksi mol biodiesel selama produksi.